Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Apakah hari ini cukup menyenangkan? Ada yang ingin meluapkan perasaan yang menyenangkan itu untuk kalian semua? Gak ada. Sebelum masuk materi, ada baiknya kita berdoa dipimpin oleh Angger. Makasih semua. Ya udah. Teman-teman, sebaiknya kita berdoa sebelum memulai pada doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada cerita yang lebih mempesona untuk dari hari kemarin sampai saat ini? Cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan. Baiklah, kita di sini langsung masuk materi saja. Yang pertama itu materi renang. Semua sudah tahu renang? Tahu. Renang itu diwajibkan di mana? Di kolam Kolam renang. Kolam hari? Boleh. Langsung masuk saja. Apa itu renang? Renang adalah gerakan berpindah tempat dari dalam air dengan mengandalkan kekuatan dan gerakan tubuh, termasuk olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan. Terus di sini ada manfaat renang, ada dua, yaitu fisik dan mental sosial. Yang pertama fisik dengan 3 macam, yaitu menguatkan otot dan jantung. Kedua, melatih sistem pernapasan dan meningkatkan kelenturan dan koordinasi tubuh. Mental dan sosial, ada 3 juga nih. Mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan bisa menjadi ajang sosialisasi atau kompetisi. Macam-macam gaya renang, sudah tahu di sini semuanya? Macam-macam gaya renang ada berapa? 4. Yang pertama apa saja? Jauh-jauh? Gaya bebas, Pak. Bebas. Yang kedua? Ada. Yang ketiga? Buku. Yang keempat? Ayam bungku. Tepat sekali. Yang pertama ketiga, gaya bebas. Gaya bebas ada 4 macam, yaitu posisi tubuh telungkup, kedua kaki menendang ke bawah, yang ketiga tangan mengayuh secara bergantian, yang keempat bernapas ke samping. Inilah contoh untuk gaya dada. Sudah paham semua? Yang kedua di sini ada gaya dada. Gaya dada ada 3 macam, yaitu gerakan seperti katak. Anda melihat murid-murid sekalian gaya seperti katak? Lihatlah, kakinya, Pak. Apa itu? Kakinya. Oh, kakinya seperti katak ya. Gaya dada ada 3 macam, yaitu gerakan seperti katak. Yang kedua kaki membuka dan menutup. Ketiga tangan mendorong ke air, ke samping dan ke depan. Yang keempat, yang ketiga yaitu gaya punggung. Gaya punggung ada 3 macam, yaitu posisi bentang, tangan bergerak seperti gaya bebas, dan bernapas bebas. Seperti inilah contoh gaya punggung. Di sini kalau berenang menurut kalian ada yang hobi gaya punggung atau semacamnya? Nggak bisa. Belum memperdalami renang ya? Tepat sekali dari saya mengajar kelas ini ya. Yang keempat itu ada gaya kupu-kupu. Pak, ini sih Pak. Ya, silakan. Yang keempat ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ada 3 juga, yaitu gerakan tangan bersamaan ke depan. Kedua, kaki menendang seperti ekor lumba-lumba. Ketiga, butuh kekuatan otot yang besar. Inilah contoh gambar renang kupu-kupu. Ya, anak-anak ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Teknik dasar renang. Yang pertama, posisi tubuh, gerakan tangan, gerakan kaki, dan pernapasan.
Posisi tubuh streamline di air. Yang kedua, gerakan tangan sesuai gaya renang, gerakan kaki koordinasi dengan tangan. Yang keempat, pernapasan, ambil dan buang nafas dengan ritme. Terus di sini ada perlengkapan renang. Ini anak-anak sudah tahu dengan perlengkapan renang apa saja? Apa saja yang dibutuhkan untuk renang? Terus penutup kepala, berenang, terus lambung tepat sekali danau. Ya, saya jelaskan lagi ya. Perlengkapan renang ada baju renang, kacamata renang, pelampung atau disebut dengan tutup kepala, tutup kepala, dan beachboard dan full body untuk latihan teknik. Masih namanya Pak? Kami yang masih. Terus di sini ada keselamatan dalam renang. Sudah tahu keselamatan dalam renang apa saja? Tidak tahu. Yang pertama yaitu lakukan pemanasan sebelum memasuki kolam renang ya. Yang kedua, jangan berenang sendirian. Ya. Jadi siapa yang suka renang sendirian ini? Oke. Siapa bisa berenang mana ya? Di Ratu. Di Hotel Ratu. Bukan di kolam Ratu. Oh, enggak. Terus yang ketiga, hindari bercanda berlebihan di air. Siapa yang sering bercanda berlebihan di air? Juga. Jadi angker di bengkel kelas ya. Yang keempat, hindari gunakan pelampung jika belum bisa berenang. Ini siapa belum bisa berenang? Saya Pak. Apa? Susah. Kalian waktu bayi pernah jatuh. Pernah jatuh. Jatuh kemana tuh? Pernah hari Pak. Tengah hari. Makanya. Terus yang kelima, patuhi aturan kolam renang. Baiklah, setelah yang bisa dijelaskan dari materi renang untuk kelas hari ini, renang bukan hanya olahraga tapi juga keterampilan hidup mimpi. Latihan rutin dan teknik yang benar akan membantu menguasai renang. Yang ketiga, yang terakhir, jangan takut air, tetap semangat belajar untuk yang tidak bisa berenang. Oke? Nah, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Yang pertama dari Danu. Ya, silakan Danu. Dan dapat dijelaskan renang ya Pak. Ya, Pak. Betul. Saya kan pernah renang Pak. Nah, jadi teknik-teknik dasar apa saja yang perlu saya lakukan untuk memahami renang gaya bebas ini Pak? Renang gaya bebas, tekniknya yaitu yang pertama tubuhnya lurus, sejajar. Yang kedua tangan mengayuh dan bergantian. Terus pernapasan diambil saat kepala sedikit menoleh ke samping atau menonjol ke atas air. Ada lagi Danu? Mungkin cukup Pak. Iya. Praktek saja yang Pak. Oke, siap. Ya, tahu di sini ada 4 gaya renang. Yang pertama, Cara mengambil pernapasan dalam gaya dada itu gimana Pak? gaya dada. Gaya dada itu gaya dada kan? Ya, cara mengambil pernapasan Pak. Gaya mengambil dada contohnya seperti ini. Ini renang gaya dada. Renang gaya dada. Ini adalah renang gaya dada. Ketika mengambil napas di dalam air begini, kita mengeluap ke atas untuk mengambil napas secepat mungkin dan kembali lagi mengayuh seperti semula. Oke, sudah paham? Terus selanjutnya apa? Ada yang ditanyakan? Teknik dasar dalam gaya itu Pak. Gaya kuku Pak. Kayak kupu-kupu. Kayak kupu-kupu, oke. Ini ada gambarnya gaya kupu-kupu. Apa yang ingin ditanyakan oleh Nah Akbar? Tentang supaya bisa cepat itu harus gimana Pak? Dalam menggunakan teknik gaya kuku itu. Kayak kupu-kupu. Gaya kupu-kupu yang paling sulit, yang paling sulit dan membutuhkan tenaga besar. Gerakan tangan bersamaan, kaki seperti ekor lumba-lumba. Ya, bisa dikatakan beginilah contoh gambar renang gaya kupu-kupu. Terus
efektif membentuk otot bahu, punggung, dan perut. Oke, sudah paham apa? Bentuknya angger. Ini ada gaya punggung ya. Di angger kelas ini ya. Iya Pak, yang berupa Contoh teknik dasar dari gaya punggung. Teknik dasar dari gaya punggung: menjaga arah dan posisi agar tidak menabrak dinding kolam. Nah, teknik dasarnya lakukan dengan posisi gaya punggung kan? Punggung. Dilakukan dengan posisi telentang yang menyerupai tangan membujur di atas kepala. Seperti inilah contohnya. Baiklah, itulah materi untuk sore hari ini. Saya